Halo Sobat Sekolah dan Programming Masa Depan, selamat datang lagi di program Bit and Bytes, ngobrol santai belajar teknologi. Setelah kemarin kita banyak belajar tentang teknik pencarian, eh, kali ini kita bakal masuk ke teknik atau ke algoritma, sebuah pemecahan masalah dengan kompleks dan efisien, yaitu di eh, programming, dynamic programming atau algoritma pemrograman dinamis. Di sebelah saya sudah ada Fadli Fadilah, seorang mahasiswa. Halo Fadli. Ya, halo, seru banget nih ngobrol santai tentang algoritma ini yaitu dynamic programming. Dan satu hal, algoritma ini memang game changer banget di dunia algoritmanya. Oke. Nih, supaya tidak banyak waktu, kita akan mempersingkat. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi, apa sih definisi si algoritma ini dan kenapa dia disebut dinamis gitu kan? Simpelnya, algoritma ini, dynamic program ini adalah teknik memecah masalah kompleks menjadi sub masalah yang lebih kecil, lalu menyelesaikan setiap sub masalah tersebut hanya sekali. Hasil dari sub masalah itu kemudian disimpan, yang hal ini disebut memoization atau tabulation, dan digunakan kembali untuk memecahkan submasalah berikut yang lebih besar. Algoritma ini juga efektif untuk masalah yang punya dua ciri khas. Yang pertama, optimal struktur solusi optimal masalah besar bisa didapat dari solusi optimal submasalahnya. Dan yang kedua, overlapping sub problem. Masalah yang sama muncul berulang kali. Dan juga ada analogi uniknya. Paling gampang yang dipahami adalah sistem ujian dengan kunci jawaban tersimpan. Bayangkan kita mengerjakan 100 soal. Kita tahu ada beberapa sub soal yang muncul berulang. Daripada menghitung ulang sub soal itu setiap kali muncul, kita menyelesaikan sub soal itu sekali. Simpan jawabannya dan langsung gunakan ketika sub soal itu muncul lagi. Itulah inti dari algoritma ini, menghindari perulangan pekerjaan. Oh, jadi pada intinya algoritma itu menyimpan dan menggunakan kembali solusi agar tidak mengulang-ulang pekerjaan gitu. Betul. Kan. Ada nggak sih contoh penerapan algoritma ini untuk kehidupan sehari-hari atau aplikasi deh yang sering digunain gitu? Ada. Algoritma ini banyak digunakan dalam bidang biologi komputasi, khususnya analisis urutan DNA atau protein. Algoritma dynamic programming ini seperti Smith-Waterman digunakan untuk menemukan kesamaan terdekat antara dua urutan genom yang merupakan masalah kompleks dengan banyak submasalah yang tumpang tindih. Selain itu, pembuatan kalimat optimal dalam natural language processing atau NLP juga sering menggunakan algoritma ini. Oh, kayak gitu. Jadi kalau menurut Paldi sendiri, ada gak studi kasus yang paling keren atau yang paling Paldi tahu tentang algoritma ini? Jadi biar audiens tuh lebih paham lagi gitu. Ada. Saya memberikan contoh yang gampang dipahami. Misalnya, bayangkan kita punya masalah klasik yang namanya coin change. Misal kita harus memberi kembalian 6 koin. Tapi pecahan koin yang tersedia cuma 1, 3, dan 4. Kalau pakai logika biasa, kita pasti ngambil koin yang terbesar kan, misalnya 4. Kalau pakai logika itu menjadi agak ribet. Totalnya kan jadi 3 koin. Nah, disinilah hebatnya algoritma dynamic program ini. Mundur dan menemukan bahwa ternyata cukup pakai 2 koin saja yang pecahannya 3. Kan 3 dan 3, 6. Jadi algoritma ini memastikan kita mendapat solusi yang benar, paling efisien, bukan sekadar yang paling cepat ketemu. Begitu. Jadi nggak hanya yang paling besar atau yang paling cepat gitu kan? Betul. Nah, kalau menurut Padli nih, buat orang-orang yang lagi ngoding, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi dengan ketika mengimplementasikan algoritma ini gitu?
Tantangan terbesarnya adalah mengidentifikasi struktur sub masalah yang tepat. Seringkali programmer kesulitan mendefinisikan secara matematis. Yang pertama, bagaimana masalah besar bisa dipecah menjadi sub masalah. Yang kedua, bagaimana relasi rekursif formula transisi yang menghubungkan sub masalah yang sudah dipecahkan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Setelah itu, memilih antara top down atau bottom up. Ini juga butuh strategi begitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini lebih ke pesan nih dari Fadli buat teman-teman di luar sana yang lagi belajar algoritma ini. Satu tips nih supaya satset yang mau belajar algoritma ini gitu. Buat kalian yang ingin memahami lebih dalam tentang algoritma ini, yaitu dynamic programming, tanpa pusing, kuncinya cuma satu, yaitu jangan amnesia. Konsep utamanya mirip banget seperti mencontek catatan sendiri. Kalau kalian sudah pernah menghitung satu masalah kecil, simpan jawabannya supaya tidak perlu dihitung ulang saat bertemu lagi nanti. Triknya selalu mulai selesaikan dari masalah yang paling bayi atau kecil atau sederhana dulu. Baru pelan-pelan naik ke target yang besar, persis seperti menyusun balok Lego. Jadi daripada terintimidasi oleh rumus yang rumit, coba visualisasikan dulu masalahnya pakai tabel sederhana dan cari pola langkah terakhirnya. Dijamin logika coding kalian atau logika kita bakal terasa jauh lebih masuk akal. Begitu. Jadi mungkin pada intinya algoritma programan dinamis ini adalah mengajak kita bahwa untuk menyelesaikan masalah besar ya pada intinya dengan efisien, kita harus menyelesaikan sub masalah yang terkecilnya dulu gitu kan. Lalu menyimpan jawabannya dan tidak pernah mengulangi pekerjaan yang sudah gitu kan. Oke, terima kasih banyak kepada Fadli yang udah mau ngobrol-ngobrol santai belajar teknologi ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa support terus Bit and Bash ini, like, subscribe dan share juga. Kita ketemu di pembahasan lainnya. See you. See you.